Ustadz, benarkah kalau kita kena ain kita harus mandi pakai air wudhu, bekas wudhunya? Ini salah satu terapi yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit ain. Apa itu ain? Ain itu penyakit orang yang hasad. Ya, tentu kita sudah tahu tentang penyakit ain ini. Ada orang iri, dia iri ngelihat kita, dengan pandangan matanya kita bisa berubah menjadi sakit. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat laki-laki kulitnya bagus. Rasulullah ngelihat kulitnya bagus nih orang. Lalu suatu hari dia datang lagi ke Rasulullah, kulitnya sudah rusak. Maka Rasulullah bertanya kepada dia, kenapa engkau? Ya Rasulullah, aku nggak tahu, sekarang kulitku rusak. Apakah engkau tidak mengucapkan tabarakallah ketika dipuji orang? Jadi kalau kita dipuji orang, bilang Masya Allah, Masya Allah. Kalau itu punya kita, kita bilang Masya Allah. Orang yang muji bilang tabarakallah, tabarakallah. Orang masuk rumah kita, dia oh bagus ya rumahnya. Dia harus bilang apa? Dia harus bilang tabarakallah. Kita yang punya harus bilang Masya Allah. Itu penangkal ain yang paling sempurna. Tabarakallah. Oh anaknya lucu ya. Bilang apa? Masya Allah. Tabarakallah. Tabarakallah. Kalau sudah kena ain, maka salah satu pengobatan berikutnya adalah orang yang dianggap atau dituduh atau dicurigai memiliki ain tadi disuruh wudu. Disuruh wudu, air wudunya disiramkan kepada yang kena ain. Nah, tapi kadang-kadang mereka nggak mau. Nggak mau, kalau betul-betul sembuh berarti ketahuan orang ini punya penyakit ain, hasad. Nggak mau. Maka kata para ulama, kalau kamu tahu ada orang ada orang kena ain, setelah kamu dipuji dia, kamu rusak, sakit, kamu tahu dia yang muji, kalau dia diminta wudunya nggak mau, kata para ulama, undang makan. Suruh cuci tangan di baskom. Jadi ketika dia undang makan, jangan cuci tangan di wastafel, cuci tangan di mana? Biar dicuci tangan di situ. Udah, suruh makan. Air baskomnya kita pakai, walaupun nggak berwudu dia, cuman cuci tangan. Itu pun tetap bisa digunakan. Gak mau juga. Boleh ambil barang dia, pinjem yang barang itu melekat dengan dia. Songkoknya umpamanya nih, saya songkok. Songkoknya dicuci di air, di baskom. Ya, air itu disemprotkan, dicepretkan kepada orang yang terkena air. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Silahkan. Apakah penyakit ain itu termasuk sihir? Sihir. Ain itu bagian daripada sihir. Maka kalau ada orang yang main sihir, lalu dengan kekuatan mata dia merusak barang, itu hakikatnya adalah ain. Karena ain itu kekuatan mata dan kebencian hati merusak sesuatu melalui matanya. Jadi itu bagian dari sihir. Maka menjaga diri dari ain dan mengobati diri dari ain sama seperti mengobati dengan sihir. Diruqyah. Jadi kalau ain itu kita menangkalnya, kita yang menyebutkan Masya Allah ketika orang itu memuji kita gitu Ustaz ya. Ketika itu milik kita, kita bilang Masya Allah. Ketika dia yang memuji, tabarakallah. Walaupun ya tertukar-tukar sedikit nggak masalah. Yang penting yang pasti kita sandarkan semua nikmat itu kepada Allah. Itu intinya. Masya Allah. Ustadz, ada nggak doa atau bacaan kita supaya menangkal dari hal itu Ustadz? Kadang kan kita ketika pas lagi kejadian kita mungkin lupa atau nggak kita tidak dengar, dia memuji kita, kita tidak dengar, lalu kita tidak menyebutkan Masya Allah. Rasulullah SAW ketika menggendong Hasan dan Husain, u'idukum bikalimatil tamma min kulli ainil lama, min kulli syaitan wal hama, min kulli ainil lama. Ini ketika Rasul menggendong Hasan dan Husain mendoakan ini. Bahkan Nabi Ibrahim ketika dia mendoakan anaknya Ismail dengan doa ini, min kulli ainil lamah, dan aku berlindung padamu dari semua penyakit ain yang merusak. Seperti itu.